Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa hebat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Bapak minta Nona untuk ikut dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, kami akan hadir dan bantu kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak buka dulu absensi ya. Ya Pak. Baik, Kara Nona Lapu, Hadir Pak. Regina Deornai, Hadir Pak. Mita Lapu. Hadir Pak. Bagus. Alpa. Ya Pak. Baik, Bapak sangat senang karena hari ini kamu punya kabar itu luar biasa. Dan juga hari ini kalian hadir semua, memang ada satu orang yang tidak hadir. Dan Bapak senang karena kalian sudah hadir untuk mengikuti kegiatan KBM yang akan berlangsung. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak meminta Nona atau Regina memperhatikan atau melihat keadaan kondisi dalam kelas kita. Kamu lihat Bapak ya, kondisi kelas kita. Sudah? Sudah. Apakah kondisi kelas kita saat ini kotor ataukah bersih dan nyaman untuk digunakan? Bersih dan nyaman untuk digunakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak meminta adik Regina dan adik Nona untuk memperhatikan atau mengamati kondisi kelas kita saat ini. Baik. Apakah kalian sudah mengamati kelas ini? Sudah Pak. Baik. Bapak meminta satu orang mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Apakah kondisi kelas kita saat ini bersih dan nyaman digunakan ataukah kotor dan sangat tidak nyaman untuk digunakan? Bersih dan nyaman untuk digunakan. Baik, terima kasih Nona yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik anak-anak, karena Nona tadi sudah menjawab kondisi kelas yang bersih, hari ini kita belajar mengenai kebersihan lingkungan sekolah, di mana kebersihan lingkungan sekolah itu dimulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap yang kecil, yang itu berada di dalam kelas. Jika kelas kita sudah nyaman dan bersih, maka kegiatan pembelajaran kita akan menjadi baik dan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat efektif untuk kegiatan KBM yang sedang berlangsung. Bisa? Bisa Pak. Baik. Baik, hari ini sebelum kita melangkah untuk mendengar penjelasan mengenai kebersihan lingkungan sekolah, Bapak akan membagikan 2 LKPD, lembar kerja yang akan diisi oleh anak-anak. Sebentar, Nona atau Regina tinggal melingkar pada salah satu jawaban yang benar. Bisa? Bisa Pak. Jika sudah selesai, angkat tangan dan akan melakukan presensi di depan kelas. Bisa? Bisa Pak.
Baik, sekarang Bapak akan membagikan TKPD. Baik, ini isi. Kan tadi kan salah satu dampak. Berarti kalau kelas tidak bersih apa? Kelas tidak bersih menjadi atau Ah, terus ini kalau menjaga sekolah kebersihan tuh, menjaga kebersihan sekolah itu dengan cara apa? Salah satunya kan tadi Bapak bilang kalau kelas bersihkan nyaman tuh, tapi kalau untuk menjaga ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh buang sampah. membuang sampah. Ya, tidak. Terus kalau mau bersih bersih lingkungan sekolah kan cara-caranya kan banyak. Salah satunya kan tidak boleh curi-curi tuh. Apakah ini menjadi jawaban yang benar atau bukan? Bagus, pintar. Ya, baik. Waktu kalian telah habis. Untuk itu, salah satu bisa melakukan presentasi hasil kerja yang sudah dilakukan. Ada Regina? Oh, baik. Untuk adik Nona bisa maju untuk melakukan hasil presentasi. Sudah? Salah satu dampak negatif dari lingkungan sekolah yang kotor adalah A. Meningkatkan prestasi belajar, B. Menyebarkan penyakit, C. Membuat suasana sekolah menyenangkan, B. Menyebarkan. Jawabannya adalah B. Menyebarkan penyakit. 2. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Menyiram tanaman, C. Mencoret-coret dinding, D. Membersihkan saluran. Jawabannya adalah A. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 3. Menjaga kebersihan di sekolah adalah kewajiban dari A. Murid saja, B. Guru saja, C. Semua warga sekolah. Jawabannya adalah C. Semua warga sekolah. 4. Jika lingkungan sekolah bersih, maka kegiatan belajar akan menjadi lebih A. Ramai, B. Nyaman, C. ribut. Jawabannya adalah B. Nyaman. Nomor 5. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan A. Lingkungan menjadi bersih, B. Munculnya penyakit, C. Udara menjadi segar. Jawabannya adalah B. Munculnya penyakit. Bagus. Terima kasih untuk adik Nona. Adik Nona silahkan kembali ke tempat duduk. Sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit. Berarti dari tadi hasil kerja kalian sudah dapat mengerti mengenai materi yang akan diajarkan sebentar. Ini tadi kan soal nomor 1 tadi ditanyakan bahwa salah satu dampak negatif dari sekolah yang kotor adalah menyebarkan penyakit. Karena tidak mungkin tuh dampak negatifnya kamu menjawab meningkatkan prestasi belajar, karena meningkatkan prestasi belajar itu adalah salah satu dampak positif dari kebersihan lingkungan sekolah. Terus yang ketiga itu, nomor 3 itu menjaga kebersihan di sekolah adalah kewajiban dari A. Murid saja, B. Guru saja, C. Semua warga sekolah. Tadi ada Nona menjawab dengan benar bahwa semua warga sekolah. Karena jika murid saja yang menjaga kebersihan sekolah, maka kalau guru akan melempar semua sampah-sampah tidak pada tempatnya, maka sekolah itu akan menjadi kotor. Bagus. Baik, karena adik-adik tadi sudah mengerjakan lembar kerja siswa dengan baik, sekarang adik-adik coba perhatikan dengan baik gambar yang akan Bapak
Perlihatkan sekarang. Kamu lihat ini, ada dua gambar tuh. Sudah? Sudah, Pak. Gambar A atau gambar bagian atas itu adalah gambar lingkungan sekolah yang Kotor. bersih. Tidak, benar sekali dari Nona bahwa lingkungan yang kotor. Terus yang bagian bawah, gambar kedua adalah gambar dari Bersih. ya bagus. Coba Ade Regina, gambar A ini gambar lingkungan sekolah yang Kotor. bagus. Kalau gambar B lingkungan sekolah yang Bersih. ya bagus. Ya, baik. Karena tadi adik-adik sudah menjawab dengan baik karena melihat dari gambar lingkungan sekolah yang kotor dan gambar lingkungan sekolah yang Bersih. sekarang kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita untuk masuk kegiatan inti, yaitu penjelasan yang akan Bapak paparkan kepada adik-adik. Sudah siap? Sudah, Pak. Bagus. Kebersihan lingkungan sekolah itu adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Kan kalian ini tuh, Ya, Pak. jika lingkungan sekolah bersih dan baik, maka suasana yang akan terjadi di sekolah itu menjadi nyaman dan sangat-sangat kondusif. Bisa? Bisa, Pak. Bagus. Ada beberapa aspek penting dalam menjaga kebersihan sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan piket, menjalankan piket dengan baik. Yang ketiga, melakukan kampanye kebersihan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama tadi, membuang sampah pada tempatnya. Jika adik-adik tidak buang sampah pada tempatnya, maka akan terjadi kondisi yang seperti di gambar ini. Kondisi di mana sekolah akan menjadi kotor. Sudah? Sudah, Pak. Ini jika adik-adik tidak membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua tadi, menjalankan piket. Untuk Ade Nona atau Ade Regina, wajib setelah mengikuti kegiatan belajar, kalian wajib untuk mengerjakan piket yang sudah dibagi oleh ketua kelas. Bisa? Bisa, Pak. Yang ketiga itu kampanye kebersihan. Jika kita mau sekolah ini bersih dan terus nyaman, maka harus diadakan kampanye kebersihan yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa menaati apa-apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan sekolah menjadi kotor atau sangat tidak konduktif. Bisa pahami ini? Bisa, Pak. Terus kita lanjut ya. Ya, Pak. Ada beberapa peran. Peran itu dari setiap pihak. Peran itu tidak hanya satu pihak dalam menjaga kebersihan sekolah, yaitu ada siswa, ada guru, dan juga ada staf sekolah. Untuk mencapai suasana yang bersih seperti di gambar ini, untuk mencapai suasana yang bersih itu harus kita melibatkan beberapa pihak seperti siswa. Siswa tugasnya untuk apa, Bapak? Siswa itu tugasnya untuk menjaga, tidak membuang sampah sembarang, dan juga melakukan piket di dalam kelas agar
jika kita melakukan kegiatan KBM bisa berlangsung dengan nyaman dan konduktif. Terus yang kedua, guru. Pak, apa peran guru? Guru memiliki peran yang penting. Guru itu yang pertama memiliki peran membimbing dan memberitahu kepada siswa-siswa untuk jangan membuang sampah pada membuang sampah sembarangan, dan juga siswa-siswa itu harus menjaga kebersihan sekolah dengan baik, karena jika tidak menjaga kebersihan sekolah dengan baik maka akan tercipta suasana yang tidak baik, tidak nyaman, dan juga bisa menimbulkan sarang-sarang hewan-hewan yang dapat menyebabkan penyakit. Seperti hewan apa coba? Hewan nyamuk yang menyebabkan ya, pintar. Terus yang terakhir itu peran dari staf sekolah. Staf sekolah itu berperan penting untuk melakukan pembersihan sekolah. Jika adik-adik, teman-teman guru itu pulang ke rumah, maka tugas dari staf sekolah itu membersihkan sekolah pada saat adik-adik sudah berada di rumah. Jika staf sekolah tidak membersihkan lingkungan sekolah, maka akan terjadi namanya lingkungan sekolah yang kotor. Nah. Oke anak-anak, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah membuang sampah sembarangan itu merupakan contoh yang buruk atau baik dalam menjaga lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah? Apakah membuang sampah sembarangan itu adalah contoh dampak positif atau dampak negatif dalam menjaga lingkungan sekolah? Negatif. Bagus. Coba Nona ulang dampak apa? Negatif. Pintar. Bagus. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Untuk Ade Regina, bisa tidak? Untuk Ade Regina, jika Ade Regina membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan sekolah akan menjadi ulang. Coba agak besar. Jika Ade Regina membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan sekolah akan menjadi Bersih. ya, pintar. Dari tadi yang ada dua sudah menjawab, itu benar sekali bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah dampak positif yang dilakukan oleh siswa-siswa dan para staf sekolah untuk menjaga kebersihan dan melindungi sekolah kita agar tidak terdapat banyak tumpukan kotoran yang dapat mengakibatkan terjadi penumpukan sampah, yang dimana tempat sampah itu menjadi sarang dari nyamuk yang akan menyebabkan penyakit DBD. ya, pintar sekali. Baik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada adik-adik, apa dampak buruk atau dampak negatif dari tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, baik, untuk adik Nona bisa menjawab. Kelas menjadi kotor dan munculnya penyakit. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk adik Nona dulu. Bagus, karena adik Nona telah menjawab dengan benar. Dampak negatif tadi munculnya penyakit dan juga kelas menjadi kotor. Itu memang benar, karena jika tidak menjaga kebersihan maka kelas kita akan menjadi kotor dan juga
munculnya beberapa penyakit seperti DBD tadi yang Bapak jelaskan. Terus yang kedua, Bapak ingin bertanya. Tadi kan sudah dengar tuh, ini pertanyaan yang kedua. Siapa saja orang atau oknum-oknum yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siapa saja? Semua orang Semua orang yang ada? di sekolah. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Adeno dan Lo. Baik, memang benar bahwa semua orang itu memiliki perannya masing-masing dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah itu meningkatkan mutu belajar siswa dan juga meningkatkan prestasi belajar siswa untuk kedepannya. Untuk itu, Bapak ingin meminta kalian sebentar sampai di rumah jangan lupa mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Yang pertama itu, adik-adik coba menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari lingkungan sekolah. Sekarang adik-adik dengar ya, sebentar Bapak kirim ke grup PA orang tua untuk tugasnya. Soal yang pertama, bagaimana dampak positif dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nomor 2, kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Untuk itu, jika tidak ada yang ditanyakan, maka hari ini pembelajaran kita selesai sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ade Nona pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dari selama pelajaran tadi hingga pada akhir pelajaran. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih kepada Ade Nona yang memimpin kita dalam doa. Untuk itu Bapak ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa sebentar sampai di rumah jangan lupa selesaikan tugas yang Bapak sudah kasih. Dan juga pulangnya hati-hati ya. Pulangnya harus jalan di pinggir, awas kena tabrak. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Untuk sekarang kita bisa pulang untuk meninggalkan kelas kita. Sebelum kita meninggalkan kelas kita, jangan lupa yang piket harus membersihkan Kelas. hati-hati ya.